pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Pemirsa, siapa nih yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Saya. Wah, ternyata warga Nusantara banyak juga nih yang memiliki hewan peliharaan di rumah, dan kita sama-sama orang tua anak bulu ya pemirsa. Sebagai orang tua anak bulu, bagi saya hewan peliharaan tak semata hiburan, tetapi dari mereka kita juga bisa belajar mengenai tanggung jawab, kemandirian, empati, dan juga sosialisasi. Terlebih, orang-orang yang berbelas kasih kepada setiap makhluk di bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihi mereka. Setuju ya pemirsa? Untuk itu, hari ini saya senang sekali nih pemirsa. Karena hari ini di layanan Jakarta On TV, kita akan ngobrol seru seputar hewan kesayangan dan utamanya terkait dengan tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan mereka. Sudah hadir secara virtual, dokter hewan sekaligus pemilik usaha klinik hewan Pet Vet Animal Clinic Indonesia, Dokter Hewan Eka Dewi Wulandari. Assalamualaikum Dokter Eka, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Aldi, alhamdulillah sehat. Semoga Mas Aldi sehat ya. Alhamdulillah, saya sehat juga Dokter Eka. Dokter Eka, kita nanti akan ngobrolin nih terkait dengan hewan kesayangan kita nih dok. Karena saya banyak banget nih anak-anak bulunya dok. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk dok. Halo pemirsa layanan Jakarta On TV, selamat bergabung. Saya Dokter Hewan Eka Dewi Wulandari LPCP. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Empati, tegas inovasi Anda. Solusi 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 empati, tegas inovasi Anda. Dokter Eka, wah saya sangat senang nih kalau bertemu dengan Dokter Eka atau dokter-dokter hewan lainnya dok. Karena dokter hewan ini selalu membawa aura yang positif dan itu menular. Saya jadi bahagia nih dok. Pemirsa juga bahagia ya. Dokter Eka, hal apa yang melatar belakangi dokter untuk memilih profesi menjadi seorang dokter hewan? Dan apakah sebelumnya memang dokter sangat hobi memelihara hewan ya dok? Wah, makasih ya pertanyaannya Mas Aldi. Benar, saya menjadi dokter hewan itu karena saya hobi ya. Sejak saya SMA, saya memang sudah menargetkan saya ingin menjadi dokter hewan. Dan dokter hewannya sudah spesifik, saya mau jadi dokter hewan praktisi. Jadi memang menjadi pelayan di kesehatan hewan untuk masyarakat. Ya, karena saya suka sama hewan sejak dulu nih Mas Aldi. Nah, sejak kecil saya memelihara banyak. Ada kucing gitu ya, yang paling umum. Saya punya kambing, saya juga punya landak gitu ya. Saya juga punya monyet ya, topeng monyet ya. Waktu itu saya rescue dari tukang topeng monyet jalanan. Kemudian lulus SMA, saya masuk ke IPB, Institut Pertanian Bogor, melalui seleksi masuk yang tanpa ujian. Jadi bukan melalui zaman saya ya dulu UNPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Jadi tanpa melalui itu saya diterima hanya dengan nilai raport. Alhamdulillah. Jadi deh saya di dokter hewan selama 6 tahun masa pendidikan.
Baik, lalu apa nih dok pengalaman menarik yang dokter bisa bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta One TV ketika dokter menjalani praktik sebagai seorang dokter hewan? Dan kita juga penasaran nih dok, hewan apa yang paling unik yang pernah dokter temui dok? Aduh, satu-satu nih ya, kita ngomong dulu nih mengenai pengalaman menariknya nih. Pengalaman menariknya ada banyak ya. Mungkin kalau bisa diceritain bisa satu buku sendiri nih. Tapi saya coba pilihkan yang sangat luar biasa. Selama karir saya menjadi dokter hewan praktisi, saya alhamdulillah jadi bisa melayani petinggi-petinggi negara Indonesia dan petinggi negara sahabat ya. Alhamdulillah Bapak Joko Widodo sudah menjadi klien kami sejak beliau menjabat sebagai gubernur. Bahkan dulu ketika di zamannya Bapak Sutioso juga sudah mulai menggunakan jasa kami. Jadi memang banyak mungkin dari mulut ke mulut kali ya bagaimana petinggi negara merasakan pelayanan kami sehingga tersebar luaskan seperti itu. Tidak hanya dengan Pak Jokowi, saya kan dokter hewan biasa nih. Kalau misalnya bukan dokter hewan, nggak melayani hewan gitu ya, saya nggak kebayang, mungkin saya nggak pernah kali ya ketemu sama yang namanya Presiden Republik Indonesia. Selain itu, saya juga berkesempatan melayani duta besar sahabat seperti duta besar Amerika, kemudian Singapura gitu ya, kemudian dari Thailand, kemudian dari Belgia dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalnya bukan dokter hewan, saya sebagai pekerja biasa, mungkin saya nggak masuk-masuk ke rumah-rumah petinggi tersebut. Itu pengalaman menarik yang pertama. Pengalaman menarik yang kedua, yang sangat wow gitu ya, ketika saya diminta oleh salah satu klien saya mendampingi beliau dan keluarganya. Keluarganya itu ada suami istri, kemudian ada anak, kemudian ada 2 anjing Chihuahua long hair yang sudah berumur tua ya, udah 17 tahun ke atas. Mereka ingin pindah ke Jepang karena kedua anjingnya ini memiliki penyakit penyakit jantung gitu ya. Jadi perlu pengawasan, sehingga saya diminta ikut sama beliau untuk mendampingi naik private jet gitu. Jadi kalau saya bukan dokter hewan, kayaknya saya nggak mungkin ngalamin yang namanya naik private jet. Jadi saya dari Jakarta ke Jepang naik private jet. Nggak berhenti sampai di situ saja nih Mas Aldi. Jadi sampai di Jepang, saya juga diberikan hotel fasilitas bintang 5. Kemudian diberi tiket ke Disneyland Jepang, kemudian juga pokoknya dibayarin lah holiday-nya sekalian holiday. Jadi 2 itu yang paling berkesan bagi saya selama perjalanan karir saya. Wah, menarik sekali Dokter Eka. Ini saya selalu percaya nih dok, ketika kita berbelas kasih kepada makhluk di bumi termasuk hewan-hewan yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya penduduk langit akan mengasihi kita. Dan tadi dari cerita Dokter Eka, ini benar-benar membuktikan hal tersebut. Masya Allah dok. Lalu apa nih dok? Tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab nih dok. Hewan unik apa yang pernah dokter temui ketika menjalani praktik sebagai seorang dokter hewan? Silakan Dokter Eka. Hewan yang paling unik sebenarnya semuanya sih unik gitu ya. Memang kita ini kan dokter hewan yang melayani dari hewan yang tanpa kaki ya, yaitu ular yang berkaki 2, kemudian berkaki 4, berkaki 6, berkaki 8 ya. Jadi benar-benar banyak yang kita layani. Tapi yang membuat saya ingat terus itu adalah ketika kami melayani seekor singa putih ya. Singa putih, dia itu nggak sengaja makan kayak karet lah ya. Ketika itu dibawa ke pet vet untuk dilakukan X-ray, dan itu sulit sekali handlingnya karena dia sudah mulai bertenaga dan melawan ya. Jadi itu sangat berkesan bagi kami, di mana kita harus
kalau presiden lewat kan ada pembersihan dulu ya teritori. Nah, ini juga harus dijauhkan dari kucing dan anjing yang pasien-pasien lain. Jadi sangat berkesan bagi kami betapa kami melakukan pemeriksaan terhadap dia, barikadenya benar-benar harus dijaga sekali. Baik, Dokter Eka, terkait dengan pandemi COVID-19 ini saya melihat sebuah fenomena yang unik nih dok, yakni semakin banyak para pecinta hewan atau adanya orang tua baru untuk anak bulu, begitu ya dok ya? Karena kalau saya lihat di circle saya begitu ya, di pertemanan saya ini banyak sekali teman-teman saya yang mengadopsi hewan ketika pandemi COVID-19 ini. Untuk itu dok, di kesempatan yang berbahagia ini, apa nih saran ataupun arahan yang bisa dokter sampaikan kepada pemirsa Laina Jakarta On TV terkait dengan hal utama apa yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua baru bagi anak bulu, terutama kucing? Wah, pertanyaan yang bagus dan benar sekali Mas Aldi bahwa banyak yang terjun nih akhirnya nih menjadi animal lover gitu ya. Memang banyak yang mengadopsi kucing. Nah, kalau untuk perawatan kucing sendiri, kami men-encourage untuk menjalani 4 sehat 5 sempurna nih Mas Aldi. Nah, ini seperti kita pola makan ya. Nah, yang pertama ini harus diberikan pakan yang bernutrisi baik. Jadi bukan sekedar famous makanannya, terus diberikan begitu aja. Karena berbeda-beda setiap runutan usia itu berbeda. Kalau dia masih kitten, tidak boleh diberikan makanannya untuk dewasa. Kalau dia sudah dewasa, jangan diberikan makanan untuk kitten. Jadi nutrisi yang penting, paling utama. Dan kucing itu kalau sudah 2 bulan ke atas, tidak butuh susu. Ya, kalau diberikan susu, dia tidak mampu memecah gula susu atau laktosa intoleran, nama kejadian penyakitnya ya. Jadi dia mudah sekali mencret. Nah, ingat kalau kucing itu adalah obligat karnivor. Maksudnya apa? Dia itu benar-benar makanannya tuh daging-dagingan. Ayam, ikan gitu ya, dia nggak butuh yang namanya nasi ya. Jadi ada yang salah kaprah di mana kalau nggak pakai nasi nggak kenyang. Hey, itu kita bukan mereka gitu ya. Jadi kalau kucing itu butuhnya obligat carnivore. Jadi protein hewani yang mereka butuhkan. Kemudian 4 sehat 5 sempurna ya. Yang kedua, dia harus diberikan vaksinasi. Ya, vaksinasi itu adalah proteksi terhadap virus. Nah, justru kemarin ini kan kita belum pernah tuh dapat terproteksi dari corona COVID-19 ya. Kalau di kucing ada loh penyakit coronanya, tetapi corona di kucing tidak menular ke manusia ya. Jadi ada vaksin untuk untuk kucing ya, tetapi nama penyakitnya memang coronavirus di kucing, dikenalnya penyakitnya FIP, tapi tidak ada vaksinnya nih mereka nih gitu. Cuma dari dulu memang udah ada. Kalau di kita manusia kan sudah ada vaksin corona. Sedikit walaupun ditanyain kucing, saya sedikit tambahkan mengenai anjing. Nah, kalau di anjing juga ada corona. Nah, kalau di anjing ada vaksinnya gitu. Jadi berbeda ya. Corona ada untuk di anjing, untuk di kucing ada, tapi yang ada vaksinasi terhadap coronanya si anjing gitu. Kucing nggak ada gitu. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan pemberian makanan yang sehat, vaksinasi ya sesuai dengan tingkatan umur, kemudian kita lakukan tahapan yang ketiga, yaitu pemberian antiparasit. Nah, antiparasitnya itu apa? Parasitnya itu kan ada 2 nih. Ada parasit yang secara eksternal ya, yang biasa kelihatan tuh loncat-loncat kutu gitu ya. Ada juga penyakit parasit internal yang adanya di dalam saluran pencernaan, cacing gitu ya. Nah, ingat nih teman-teman bahwa yang namanya cacingan itu bisa menular ya dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan gitu ya. Jadi ada jenis yang saling menular, ini namanya zoonosis nama penyakitnya. Makanya di manusia wajib minum obat cacing setiap 6 bulan sekali ya. Nah, tapi kalau untuk di hewan wajib minum obat cacing 3 bulan sekali gitu ya. Nah, 1, 2, 3 sudah. Yang keempat apa? Yang keempat lakukan bonding.
Nah, bonding ini apa? Maksudnya dibantu sisir setiap hari, dibantu bersihkan giginya, sikat gigi sebelum tidur, dibawa grooming misalnya ke pet shop gitu ya, atau dibawa sosialisasi gitu ya ke dog park bagi yang anjing. Kalau kucing, saya sih tidak sarankan untuk bermain ke cat park. Kenapa? Karena kalau kucing itu sifatnya lebih kepada sendiri gitu ya. Dia individualis gitu ya, tidak bersosialisasi. Jadi dia memang ansos kalau kucing itu. Jadi sebaiknya sih tidak dipertemukan dengan kucing lain. Nah, 1, 2, 3, 4, 4. Nah, kemudian yang 5 sempurnanya apa, Dok? Yang 5 yang sempurnanya adalah dia harus disteril, dikebiri. Dengan dikebiri dia berpotensi panjang umur. Dia kalau yang betina dia terhindar dari penyakit piometra atau infeksi rahim, atau terhindar juga dari penyakit kanker payudara. Kalau yang jantan disteril manfaatnya apa? Dia nggak kabur-kaburan ketabrak mobil gitu ya, atau nggak disiram air panas sama tetangga karena dia mau kawin gitu kan. Nah, bisa juga mencegah penyakit kanker prostat, kanker testikel ya. Jadi dengan melakukan 4 sehat, kemudian 5 sempurnalah hidup mereka sebagai anak adopsi yang pockets ya, kaki 4. Nah, panjang lebar Mas Adi. Jadi silakan teman-teman dicatat nanti ya. Dok, menarik sekali Dokter Eka. Lalu sebagai sarana edukasi publik nih Dok, seberapa penting sih kita harus ke dokter hewan Dok? Penting banget, karena kalau misalnya tidak dibawa ke dokter hewan, nah tadi kan saya sudah sebutkan ya sebelumnya, ada penyakit-penyakit yang memang menular dari hewan ke manusia, atau sebaliknya dari manusia ke hewan, atau kita sebutnya itu adalah zoonosis ya. Disitulah perannya dokter hewan kepada masyarakat, yaitu jembatan. Mengobatinya adalah hewan ya yang diobati, tapi dia melindunginya si keluarga. Itulah fungsi dokter hewan. Nah, si keluarganya ini berobatnya sama dokter orang gitu ya. Nah, dengan dilakukan pemeriksaan terhadap hewan kesayangan, jadi kita memproteksi keseluruhan. Nah, berapa sering sih untuk melakukan pemeriksaan? Setidaknya setahun itu dilakukan untuk 3 kali, Mas Aldi. Setiap 3 bulanan atau 4 bulanan itu wajib dilakukan pemeriksaan ke dokter hewan, agar kalau ada penyakit dini bisa cepat terdeteksi oleh kami dokter hewan dan bisa segera ditangani. Karena kalau misalnya ada sakit nih Mas Adi, misalnya ya aduh kucing saya pilek Dok, bersin-bersin. Karena kita tahu gampang ngambil nih yang namanya paracetamol di apotek, gampang kasih itu aja, di orang sembuh kok. Hati-hati, karena paracetamol di kucing itu racun. Ya, dia bisa mati. Jadi ada obat. Wah, semakin seru nih Dokter Eka. Setuju. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, nggak apa-apa ya Dok? Oke, ya. Kita kembali setelah yang satu ini. sendiri itu mudah. Selamat datang di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta. Salam setia melayani Jakarta. Annyeonghaseyo.
한국 디지털 정보 세결단이 방문할 수 있도록 도와주신 아니스 바스웨랑 자카르타 주지사님과 행정개혁부 자카르타 공공서비스몰 관계자분들께 깊은 감사를 드립니다. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Anies Baswedan maupun DKI Jakarta, kemudian Kementerian RD dan juga SPP atas persiapannya untuk menyambut kunjungan delegasi kami. 네, 공공서비스몰을 방문하고 나니까 굉장히 선진화되어 있고 국민들의 편리에 부합한다는 것을 실제 보니까 느낄 수가 있었고요. 한국에 돌아가서 또 우리가 더 본받을 것은 없는지, 그리고 우리 인도네시아 공공서비스몰과 협력해서 더 발전해 나갈 방향은 없는지 함께 연구를 한번 좀 해보겠습니다. Saya menyaksikan pelayanan yang diberikan kepada warga Jakarta melalui pelayanan publik ini sangat maju dan tentunya sangat mudah bagi warga DKI Jakarta. Dan setelah saya balik ke Korea Selatan, akan saya mencari tahu lebih dalam apa yang bisa saat ini petik atau pelajari dari apa yang dilakukan oleh SPP DKI Jakarta dan juga apa kerjasama ke depan yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahwa pengalaman ini sangat penting bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan oleh dua negara, khususnya bagaimana kita belajar dari Korea Selatan terkait IT yang sudah lebih maju, dan kita berharap pemerintah Korea juga memberikan pengalaman dan bantuan atau kerjasama yang bisa memperkuat pelayanan NPP tidak hanya di DKI Jakarta tapi di seluruh kabupaten kota terkait bagaimana sistem yang bisa dibagi pakaikan di semua kabupaten kota yang akan menyelenggarakan NPP. Dari Korea Selatan ke sini dia mau lihat dengan mata kepala sendiri apa sih yang sudah dicapai oleh DKI. Dan itu memang sangat dapat apresiasi yang luar biasa karena apa yang sudah kita lakukan itu benar-benar satu revolusi di dalam pelayanan publik. Urus izin sendiri itu mudah. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Empati tegas inovasi Anda. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang dokter hewan sekaligus pemilik usaha Pet Vet Animal Clinic Indonesia, Dokter Hewan Eka Dewi Wulandari. Dokter Eka, kita lanjut lagi nih dok. Dok, tadi di segmen sebelumnya dokter sudah menceritakan hal yang melatar belakangi ketika dokter memilih profesi menjadi seorang dokter hewan. Dan saat ini juga dokter merupakan pemilik usaha klinik hewan yang bernama Pet Vet Animal Clinic Indonesia. Nah, kita tertarik nih dok dengan sejarah berdirinya Pet Vet Animal Clinic Indonesia. Seperti apa dok? Ya, jadi Pet Vet alhamdulillah berdiri sejak 14 Agustus 2009 ya, sama dengan ulang tahun Pramuka ya, 14 Agustus ya. Nah, kemudian alasannya saya beri nama Pet Vet, sebenarnya pet itu adalah bahasa Inggrisnya hewan kesayangan, vet itu adalah bahasa Inggrisnya dokter hewan. Jadi sesimpel itu supaya kalau misalnya ada calon klien kami yang dari luar negeri kan nggak tahu ya yang namanya dokter hewan itu apa. Jadi mereka taunya vet. Nah, jadi mereka search dengan kata vet udah langsung muncul kami. Terus ada juga masyarakat Indonesia taunya adalah pet shop gitu ya. Padahal klinik hewan berbeda dengan pet shop. Jadi mereka mencari pet, keluar juga nama kami Pet Vet. Jadi sesimpel itu kami memberikan nama Pet Vet gitu. Nah, kemudian alasannya kenapa Pet Vet itu adanya di Jakarta Pusat di daerah Tanah Abang, karena saya sendiri warga Tanah Abang, warga Kebun Kacang. Jadi saya orang Betawi.
Wah, sama nih dok, saya juga orang Betawi dok. Tapi Betawinya Betawi campuran dok, lebih banyak campurannya tapi dok. Dok, tadi saya tertarik nih dengan dokter menyampaikan bahwa alasan pemilihan nama pet vet itu karena ketika orang mencari pet shop akan muncul klinik dokter. Ketika orang mencari vet begitu akan muncul klinik dokter. Dan itu benar-benar terjadi dok. Karena saya juga pertama kali mengetahui Pet Vet Animal Clinic Indonesia ini saya juga karena googling dok. Dan langsung akhirnya bertemu dengan dokter. Jadi Google yang mempertemukan kita dok pertama kali dok. Lalu apa nih dok layanan yang disediakan di Pet Vet Animal Clinic Indonesia dok? Pelayanan kami kami berusaha untuk terus melengkapi ya. Awalnya kami hanya hanya pelayanan konsultasi saja. Akhirnya kami berkembang untuk konsultasi kesehatan, kemudian ada operasi juga gitu ya. Kemudian ada juga untuk groomingnya, tempat mandinya, kita ada juga penitipan hewannya gitu ya. Kita juga ada rawat inap, tapi rawat inapnya pun dipisah ya Mas Aldi antara yang infeksius dengan yang non infeksius. Kemudian ada juga kebanggaan kami nih rawat inap yang special care, di mana pemilik itu bisa mendampingi hewan kesayangannya ketika dirawat. Nah, kemudian kami juga ada fasilitas radiologi ya, X-ray, USG gitu. Kami juga memiliki lab tersendiri, semua peralatannya khusus untuk pemeriksaan hewan. Jadi bukan alat-alat yang manusia, tetapi alat-alat yang khusus untuk hewan. Kemudian kita juga ada ruang operasi yang di set up sesuai dengan standar rumah sakit di manusia. Kemudian kami juga ada fasilitas kolam renang. Nah, tujuannya kolam renang ini untuk kesehatan sendi ya, bagi yang sudah tua-tua ataupun hanya sekedar fun berenang, menjaga kebugaran, menjaga bobot badan, bisa berenang di kami. Kemudian ada juga fasilitas akupunktur dan laser. Jadi kalau misalnya ada yang lumpuh atau lumpuh nggak bisa jalan, kemudian ada luka, itu bisa dilakukan terapi laser dan akupunktur. Kemudian kami juga ada terapi home visit, kunjungan ke rumah. Nah biasanya nih yang banyak meminta kunjungan ke rumah ya yang tadi saya sebutkan, para petinggi gitu ya, karena khawatir ya kalau misalnya keluar di masa pandemi apalagi kemarin. Kemudian ada juga fasilitas farmasi ya. Kami ada obat-obatan sendiri khusus untuk hewan. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Aldi. Lalu kalau kita ingin membawa hewan peliharaan kita ke Pet Vet Animal Clinic Indonesia, ini alamatnya di mana nih dok? Ini bisa disampaikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV dok. Dan juga inovasi apa nih yang dokter kembangkan di Pet Vet Animal Clinic Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk kami saat ini ada KP, kita sebutnya KP, Klinik Pusat, adanya di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian kami ada satu cabang di daerah Alam Sutra, Tangerang. Kami sebutnya KCU Alam Sutra. KCU itu bukan untuk cabang utama bank ya. Kita KCU itu Klinik Cabang Utama Alam Sutra. Nah, KCU itu fasilitasnya tidak selengkap di pusat, tetapi memang mumpuni untuk pelayanan yang komprehensif. Kemudian kami juga akan membuka dalam waktu dekat ini di Pantai Indah Kapuk, KCU juga bentuknya. Karena harapan kami nanti akan ada juga yang namanya KCP, Klinik Cabang Pembantu, yang skalanya lebih kecil lagi. Harapannya kami bisa menjangkau seluruh Indonesia. Insya Allah, bantuin doa ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian mengenai inovasi dan pengembangan yang akan kami lakukan, biasanya kami setiap tahunnya itu ada program kerja yang disusun bekerja sama kolaborasi ya dengan berbagai macam pihak. Nah, salah satunya nih dengan teman-teman penggiat TNR sebutannya ya, tangkap dan rilis. Jadi dia teman-teman ini memang nangkepin kucing-kucing jalanan, kemudian dilakukan sterilisasi di mereka supaya mereka itu tidak menjadi wabah dan dibenci oleh masyarakat gitu. Dan ini sebenarnya sudah berjalan ya selama ini.
setiap 2 bulan sekali itu kami lakukan penangkapan bekerja sama dengan salah satu shelter di Indonesia. Kemudian untuk penangkapannya dan proses pemantauan setelah operasinya, dan itu dilakukannya setiap 2 bulan sekali gitu. Nah, kami juga memberikan tanda nih bagi stray cats yang sudah disteril, biasanya kupingnya itu digunting. Jadi nanti dia tidak ditangkap ulang. Kalau yang jantan kelihatan ya, kalau udah disteril nggak ada testikelnya, nggak ada bijinya. Tapi kalau yang betina nggak mungkin kelihatan dari luar karena kan rahimnya yang diangkat. Jadi nggak kelihatan kalau tanpa digunting. Nah, kemudian kenapa kami ingin ini menjadi program rutin di kami ke depannya? Karena kami ingin menekan populasi kucing. Kemudian kami juga ingin Jakarta terus bebas rabies, sehingga hewan stray cat-nya pun jadi tetap sejahtera dan sehat gitu ya, tidak membahayakan masyarakat Jakarta pada umumnya, seperti itu. Wah, ini zamannya media sosial nih Mas Adi. Jadi ya mau nggak mau kita ikutan terjun nih ke IG gitu ya. Kemudian kita ada TikTok juga, kita ada YouTube juga gitu ya. Kemudian ya intinya media sosial kita kita aktifkan seperti itu, dan kita berkolaborasi dengan banyak pihak gitu ya, tidak hanya dengan kepada penggiat, shelter, masyarakat. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah dalam hal mengedukasi masyarakat. Semoga sih tindakan kecil kami ini bisa membantu Indonesia menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita kembali setelah yang satu ini. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV, dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang dokter hewan sekaligus pemilik usaha Pet Vet Animal Clinic Indonesia, dokter hewan Eka Dewi Wulandari. Dokter Eka, kita lanjut ngobrol seru lagi nih dok. Dok, di segmen ini saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih dok, yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terkait dengan perizinan dan non-perizinan di Jakarta. Karena kita semua nih dok, pemirsa layanan Jakarta On TV, ini semua mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Jakarta. Lalu apa nih dok pengalaman yang bisa dokter bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV terkait dengan pengurusan perizinan dokter hewan dan juga perizinan usaha klinik? Silakan Dokter Eka. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali nih Mas Aldi, karena terus terang banyak yang mengalami kesulitan ya dalam proses pengurusan izinnya. Tapi kalau tidak diurus sendiri, kalau saya waktu itu memang awalnya nih terus terang aja nih Mas Aldi, saya pakai calo nih untuk ngurusin perizinan. Akhirnya
kok saya keluar uang banyak ke calo tersebut tuh nggak beres-beres gitu. Nah terus saya gemes, akhirnya saya datang sendiri langsung ke PTSP di daerah Jakarta Pusat dan saya mendapatkan penjelasan yang komprehensif di sana. Ternyata mudah sekali kalau semua persyaratannya sudah dipenuhi. Yang tadinya saya pakai calo itu sampai berbulan-bulan, hampir 7 bulan kalau nggak salah ya saat itu, dan saya ketemu sekali aja dengan staf PTSP, udah jadi deh dalam 1 bulan. Jadi awalnya kalau untuk mendirikan sebuah klinik hewan itu yang menjadi persyaratan utamanya adalah IMB-nya nih. IMB bangunan itu harus jelas peruntukannya untuk pelayanan klinik gitu. Karena kalau hanya untuk ruko saja, bisnis yang kantor aja itu nggak bisa, harus ada syarat IMB sebagai klinik gitu. Jadi saya mengurus itu, melengkapi ada SPPL-nya, kemudian ada perjanjian kerjasama limbah dengan pihak ketiga. Intinya kalau misalnya semua dipenuhi dengan tertib, cepat kok keluarnya. Oh iya, memang semua staf PTSP itu helpful ya. Yang saya tahu ya, sekarang ini ada yang namanya program AJIB ya, antar jemput izin bermotor, bermotor ya. Nah, AJIB ini katanya menjemput berkas-berkas ke tempat kita, kemudian dilakukan penerangan gitu ya, kemudian baru dibawa lagi setelah dibawa lagi ke PTSP dan akan dikembalikan berkas-berkasnya nanti. Jadi kalau menurut saya ini suatu inovasi yang bagus. Sehingga masyarakat itu benar-benar merasa dilayani gitu loh. Jadi maaf ya, pajak kita bermanfaat gitu. Pasti bermanfaat dong dok. Terlebih di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Terima kasih Dr. Eka atas pengalaman yang dibagikan dan juga apresiasi yang diberikan kepada DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Semoga kedepannya kami dapat terus mempertahankan kualitas tersebut dan bahkan meningkatkan kualitas layanan publik menjadi lebih baik. Dan semakin banyak warga yang merasakan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Dr. Eka, lalu apa nih rencana ke depan yang akan Dr. Eka lakukan melalui klinik Pet Vet Animal Clinic Indonesia? Silakan Dr. Eka. Ya nih, kemarin kan kita aslinya bukanya 24 jam nih Mas Aldi. Pandemi kan ada larangan ya buka 24 jam. Walaupun yang namanya pelayanan kesehatan hewan, klinik hewan itu masuk ke dalam kategori essential business ya. Jadi kami tetap melakukan pelayanan ketika ada pandemi. Nah, insya Allah ya dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bisa buka 24 jam kembali nih. Karena udah banyak yang minta kami untuk buka 24 jam penanganan emergensi. Jadi insya Allah awal tahun mungkin kita akan buka 24 jam kembali. Dan doain cabang-cabangnya Pet Vet tambah lagi. Amin. Wah, semangat terus ya dok. Dok, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih dok. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa nih yang ingin dokter sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV sekaligus sebagai closing statement nih dok. Silakan Dokter Eka. Satu ya, terkait apa yang sudah kita omongin, pesan saya adalah kalau kita jujur ya, izin semua diurus gitu ya, itu pasti akan mudah sekali. Kalau misalnya ada gangguan gitu ya, dalam artian ada hambatan, karena kita jujur jadi semuanya dipermudah gitu loh. Nah, mungkin teman-teman mengalami kendala di awal, don't worry, tanya aja, teman-teman di PTSP tuh nggak gigit kok gitu. Jadi don't worry, silakan bertanya. Itu pesan saya terkait dengan perizinan, dan pesan saya kepada newbie parents ya, paw parents yang mengadopsi hewan-hewan kesayangan baru, ya lakukanlah 4 sehat 5 sempurna yang tadi kalau mau panjang umur, kemudian sehat juga untuk dirinya sendiri. Baik, terima kasih Dokter Eka atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya dok. Amin. Terima kasih ya Mas Aldi sudah dipercaya untuk berbagi pada forum kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi Mas Aldi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Dia
biarkanlah hujan turun membasahi bumi, atau bulan yang tiada berseri. Namun jangan kau biarkan ku seorang diri, tanpa engkau hidupku sepi. Jangan biarkan daku seorang diri, diriku hanyalah untukmu sayang. Jangan tinggalkan daku sepi sendiri. Cintaku hanyalah untukmu sayang. Jangan biarkan daku seorang diri, diriku hanyalah untukmu sayang. Jangan tinggalkan daku sepi sendiri. Cintaku hanyalah untukmu sayang. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah.